Dagusibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang merupakan program yang dibuat oleh Ikatan Apoteker Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan Gerakan Keluarga Sadar Obat atau GKSO. Program ini dibuat karena masih banyak kasus mengenai penggunaan obat yang tidak tepat, penyalahgunaan obat, hingga menimbulkan efek samping mulai dari keracunan, overdosis, bahkan kematian. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui cara mengelola obat dengan baik dan benar, mulai dari mendapatkan obat hingga membuangnya. Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, dapatkan. Dapatkan obat di tempat yang benar sudah mendapatkan izin secara resmi agar terjamin keamanan dan kualitasnya, seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, apotek klinik, dan toko obat yang sudah memiliki izin. Jika memperoleh resep dari dokter, harus diserahkan hanya kepada apoteker di apotek. Pastikan apotek dan apoteker yang ditemui terpercaya dengan ciri sudah memiliki surat izin praktek. Sewaktu menerima obat, lakukanlah pemeriksaan. Seperti jenis obat, nama obat, khasiat obat, aturan pakai, peringatan perhatian, dan tanggal kadaluarsa. Jenis obat. Jenis obat sangat penting diketahui ketika akan membeli obat. Jenis obat berdasarkan golongan obat antara lain obat bebas. Memiliki tanda khusus berupa lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Obat bebas merupakan obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter karena memiliki kandungan yang relatif aman dan efek samping rendah. Obat bebas tidak memerlukan pengawasan dokter selama dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan dosis yang tertera pada kemasan. Contoh obat bebas antara lain parasetamol, vitamin, aspirin, dan masih banyak lagi. Obat bebas terbatas memiliki tanda khusus berupa lingkaran biru dengan garis tepi hitam. Obat bebas terbatas sejatinya merupakan obat keras, namun masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter yang disertai dengan tanda peringatan yang terdiri dari 6 macam. Tanda peringatan tersebut hendaknya diperhatikan dengan seksama ketika akan mengonsumsi obat. Contoh obat bebas terbatas antara lain CTM, obat flu dengan kombinasi, antimo, dan masih banyak lagi. Obat keras dan psikotropika memiliki tanda khusus berupa huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi hitam. Obat keras merupakan obat yang hanya dapat dibeli di apotek dan harus dengan resep dokter. Obat ini tidak boleh dibeli sembarangan karena ditakutkan akan muncul efek yang tidak diinginkan apabila tidak diawasi oleh dokter. Contoh obat keras antara lain obat diabetes, obat jantung, antibiotik, dan masih banyak lagi. Antibiotik telah menjadi perhatian penting saat ini. Antibiotik tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena ditakutkan akan menyebabkan obat tidak berkhasiat lagi untuk mengobati penyakit tertentu dan menyebabkan semakin banyak kematian yang terjadi karena tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Adapun contoh antibiotik yang banyak diperjualbelikan yaitu amoxicillin, erythromycin, dan masih banyak lagi. Psikotropika merupakan obat keras bukan narkotika yang mempunyai pengaruh pada susunan saraf pusat dan biasanya digunakan untuk pasien dengan gangguan mental yang memerlukan tambahan obat. Penggunaan obat ini harus diawasi oleh dokter agar tidak menimbulkan efek samping yang buruk hingga kematian. Contoh obat psikotropika antara lain diazepam, ekstasi, dan masih banyak lagi. D. Narkotika memiliki tanda khusus berupa simbol palang medali merah seperti tanda plus dengan garis tepi merah. Narkotika adalah obat yang memiliki efek penghilang nyeri, penghilang kesadaran atau bius, serta menimbulkan ketergantungan.
Contoh narkotika antara lain morfin, ganja, kokain, dan masih banyak lagi. Narkotika juga dikenal dengan sebutan narkoba. Seperti halnya yang diketahui, narkoba sangat berbahaya sekali apabila disalahgunakan. Sejatinya narkoba dapat menjadi penyembuh beberapa penyakit tertentu dengan catatan penggunaannya harus diawasi oleh dokter. Ketika narkoba digunakan tidak dengan resep dokter, maka narkoba akan merusak sistem saraf manusia dan membuat manusia ketergantungan terus-menerus hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, cegah sejak dini diri Anda dan orang yang Anda sayangi dari penyalahgunaan narkoba agar kita dapat hidup lama bersama orang-orang terkasih.